Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini mari kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau berkenan memberi kami hari baru untuk kami nikmati. Di hari ini, kembali kami mau mendengarkan firman Tuhan, karena firman itulah yang senantiasa mengarahkan kami, menuntun kami untuk menjalani hidup dan melakukan kehendak Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami agar supaya firman Tuhan yang diberitakan benar-benar boleh menjadi berkat bagi kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab di hari ini dalam Matius 25 ayat 24 sampai 27. Matius 25 ayat 24 sampai 27 berkata demikian. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setiap orang menerima talenta yang berbeda dari Tuhan. Masing-masing punya porsinya sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Kita tidak bisa membandingkan apa yang kita peroleh dengan yang diperoleh orang lain. Apalagi kita sampai mempersoalkannya. Karena di sini yang menjadi persoalan bukan jumlah, bukan berapa banyak, tetapi yang terpenting adalah bagaimana sikap ketika kita menerima talenta dan mengelolanya. Nah, saudara-saudara, ayat-ayat yang kita dengarkan tadi menjadi perenungan hari ini menceritakan bahwa hamba yang ketiga dalam perumpamaan Tuhan Yesus, dia mendapat teguran yang keras, dia dicela, bahkan dia dihukum oleh tuannya. Mengapa dia mendapatkan hal itu? Karena sikapnya terhadap talenta yang dipercayakan tuannya kepadanya. Bahkan kita lihat di sini, hamba ketiga itu disebut sebagai hamba yang jahat dan malas. Mengapa dia dikatakan hamba yang jahat? Karena pertama kita lihat di sini, dia berpikir negatif tentang tuannya. Dia menganggap tuannya tidak adil, bahkan dia menuduh bahwa tuannya itu kejam. Dia merendahkan tuannya. Bahkan kita lihat di sini dengan prasangka buruk itu, dia tidak memiliki hati yang penuh sukacita, dia tidak bersyukur menerima talenta yang dipercayakan tuannya kepadanya. Dia juga dikatakan di sini hamba yang malas. Malas karena dia pasif. Dia memang tidak menghilangkan talenta yang diberikan kepadanya, tetapi kesalahannya adalah dia tidak berbuat apa-apa. Dia tidak mau berusaha untuk melipat gandakan 1 talenta yang dipercayakan kepadanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berefleksi dari firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, maka kita tidak boleh pasif, kita tidak boleh kehilangan semangat, kita tidak boleh berdiam diri apalagi masa bodoh, melainkan kita harus tetap aktif, kita harus selalu bersemangat, kita harus selalu punya niat
untuk memberdayakan hidup, melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Talenta dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini ketika dia berbicara tentang hal kerajaan sorga merupakan kiasan yang menunjuk pada tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada setiap orang percaya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita pergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Masing-masing kita punya tugas yang berbeda, juga jumlah yang berbeda. Tetapi semua punya tanggung jawab yang sama, yaitu harus selalu berupaya untuk melaksanakan setiap tugas, setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah bahwa Tuhan menuntut kita untuk memanfaatkan semua kemampuan yang Dia beri bagi kita dalam melaksanakan berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Ingatlah bahwa dalam menjalani kehidupan di tengah dunia ini, dalam kita melaksanakan tanggung jawab sebagai orang yang beriman, kita harus selalu bersyukur dengan setiap pemberian Tuhan sekecil apapun itu. Jangan iri dengan keberadaan orang lain. Dan kita harus tetap punya niat, kita harus tetap punya semangat untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Karena apa yang Dia percayakan satu saat harus dipertanggungjawabkan. Dan biarlah kita benar-benar boleh menghasilkan buah-buah yang baik, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan di hari ini. Biarlah kami akan selalu mengingat bahwa Tuhan mempercayakan kepada kami tugas tanggung jawab yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami, terutama ketika kami menanti akan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tuhan mengajar kami untuk senantiasa hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, aktif untuk berkarya sampai Tuhan datang kembali, kami dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya ketika kami menjalani hari-hari hidup dengan segala aktivitas, kami boleh menghasilkan buah-buah yang baik, yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, kami berdoa untuk seluruh aktivitas kami, kiranya Tuhan akan selalu berkati. Dan kami berdoa bagi setiap orang yang selalu setia mendengarkan firman Tuhan melalui program Renungan Harian Keluarga, Jemaat Gemim Bukit Moria Rike, biarlah semua akan menikmati berkat-berkat Tuhan, kehidupan beriman terus dibangun, dan apa yang boleh direnungkan setiap hari akan menuntun setiap orang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini kami yang berdoa sambil bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Amin. Demikianlah renungan harian di hari ini. Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.